Tak semua orang tahu, kembang tahu ternyata dibuat dari kulit tipis yang terbentuk di atas permukaan sari kedelai saat direbus. Di Tiongkok, kembang tahu dianggap sebagai simbol keberuntungan dan sering disajikan saat tahun baru Imlek. Kembang tahu kerap menjadi bahan pelengkap berbagai masakan, salah satunya capcay. Lembaran putih seperti kertas yang kaya protein ini terbuat dari sari kedelai dengan tekstur yang lembut. Ada sebuah kampung produsen kembang tahu yang berada di tengah permukiman padat daerah penyangga. Penasaran, saya langsung menuju lokasinya yang berada sekitar 1 jam perjalanan dari ibu kota. Di salah satu desa yang ada di Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, terdapat produksi rumahan dari kembang tahu. Produksi ini merupakan salah satu mata pencarian warga setempat dan hampir ada 10 pabrik rumahan. Dan saya penasaran, ingin sekali melihat bagaimana produksi itu dilakukan. Katanya tempat produksi berada di antara perumahan-perumahan warga. Kita lihat. Warga desa Tanah Merah, Tangerang, Banten sudah sejak tahun 2000-an mulai menjadi sentra produksi kembang tahu. Pemerintah desa pun gencar mempromosikan kembang tahu sebagai salah satu produksi terbaik dari desanya. Tak heran permintaan meningkat dan jumlah pabrik juga bertambah. Hairudin, satu di antara pemilik pabrik kembang tahu yang dirintisnya sejak 3 tahun lalu. Produksinya bahkan sudah sampai ke Pontianak, Surabaya hingga Bali. Saya penasaran bagaimana caranya kembang tahu dibuat. Ternyata prosesnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Kedelai direndam selama 2 jam hingga lunak. Kedelai yang dipilih harus yang berkualitas, cirinya berwarna kuning cerah, ukurannya sama dan permukaannya halus. Proses selanjutnya kedelai dihaluskan dengan mesin, kemudian diperas. Air perasan inilah yang disebut sari kedelai. Sari kedelai dimasak dalam wajan secara terus-menerus menggunakan api besar dari kayu. Ya itu, udah mulai tuh dikipas-kipas gitu ya. Biar dia matang 2 kali ngegolak itu kan udah matang tuh. Kipas-kipas sama dia. Dibuangin tuh busa-busanya tuh. Nah disitulah cuma dia sama pekerja itu ditungguin. Kipasin terus kan udah adem tuh. Baru kemudian diikutin terus gitu, kipas terus. Jadi udah ini tuh udah adem gitu ya, kipas terus. Nah baru kalau udah mulai disodok tuh. Mengipas kembang tahu tujuannya agar bagian lapisan atasnya bisa cepat dingin dan terpisah. Bila menggunakan kipas listrik yang kekuatannya lebih besar, memang menghemat tenaga, namun malah akan membuat lembaran kembang tahu menjadi rusak. Proses yang paling penting dalam pembuatan kembang tahu adalah pengambilan kembang tahu dengan bilah kayu. Cara ini memang membutuhkan keahlian dan teknik khusus agar kembang tahu yang tipis tidak menjadi robek dan membentuk lipatan setengah lingkaran. Saya pun mencoba mengambil lapisan kembang tahu untuk pertama kalinya dengan bekal trik dari para pekerja. Pelan-pelan. Kali ini saya berhasil. Ini kalau dimulai 9/10. 1 kali percobaan saya bisa melakukannya dan mengambil kembang tahu dengan cukup sempurna, tapi sedikit ada lipatan di sini. Mungkin ini adalah pengaruh karena tidak terlalu ke bawah untuk memegang kayunya seperti ini. Kalau hasil yang bagus mungkin seperti Mas Yamin, tidak ada lipatan sama sekali. Proses pengambilan lapisan kembang tahu dilakukan secara terus-menerus sampai sari kedelai di wajan habis. Satu wajan besar bisa menghasilkan hingga 150 helai kembang tahu. Kelengkapan alat dan pekerja yang banyak membuat pabrik Hairudin mampu menghasilkan 700 lembar kembang tahu setiap harinya. Produksi yang harus cepat dan dalam jumlah banyak membuat pekerjaan ini didominasi oleh laki-laki. Mereka juga harus siap bertempur dengan panasnya api selama berjam-jam di dalam pabrik.
proses pengambilannya mungkin terlihat mudah dan bisa dilakukan oleh orang-orang baru. Tapi ketika berada di dekat api seperti ini, kesulitannya adalah mata mudah berair dan pedih sekali. Mungkin badan juga ikut bau asap. Jadi orang-orang yang bekerja di sini juga sangat membutuhkan perjuangan. Mungkin karena sudah lama berada di sini, sudah terbiasa ya Mas, benar sekali. Sudah terbiasa ya Mas, terkena asap seperti ini. Proses terakhir barulah kembang tahu dijemur. Karena bagian dalam rumah produksinya sudah terkena sinar matahari, tak perlu menjemurnya hingga keluar rumah. Kembang tahu yang sudah kering langsung bisa dikemas dan dikirim ke pengepul untuk nantinya masuk ke resto-resto di kota. Setiap helai kembang tahu dihargai Rp2.000. Karena pada proses perebusannya, sari kedelai mengembang seperti busa dan membentuk bulatan-bulatan menyerupai kembang atau bunga, maka disebutlah kembang tahu. Kata tahu digunakan karena prosesnya mirip seperti membuat tahu. Sebenarnya kembang tahu berasal dari tradisi kuliner Tionghoa yang dikenal dengan nama douhua. Namun di Indonesia mengalami alkulturasi budaya hingga banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia. Uniknya lagi, bekas perasan ampas kedelai tadi bisa kembali diolah menjadi tahu untuk dikonsumsi masyarakat sekitar. Dari pabrik Pak Hairudin, saya mencoba mencari pabrik kembang tahu rumahan berikutnya untuk melihat apakah benar di kampung ini memang banyak produsen kembang tahu. Ternyata cukup mudah menemukannya. Dalam satu RT sedikitnya ada 2 hingga 3 pabrik yang letaknya berdekatan. Saya mendatangi pabrik milik Bu Rimi, warga asli Tanah Merah, yang belakangan saya ketahui ternyata merupakan salah satu pabrik tertua di desa Tanah Merah. Ibu, Bapak. Ya. Coba sini aja. Oh iya. Namun kini tampaknya usahanya tengah sepi. Tadinya pekerja di pabrik Bu Rimi cukup banyak, namun kini tersisa 2 orang saja. Itu pun dibantu oleh ia dan sang suami. Ini termasuk usaha keluarga nggak sih Bu ini sebenarnya? Iya, keluarga. Jadi nurun-menurun Bu gitu. Dari pertama itu dari nenek saya sampai ke orang tua, sampai ke cucu-cucu semua, sampai ke orang lain pun ikut usaha kayak gini. Ini setiap harinya itu bisa produksi berapa banyak? Ya bisa banyak, kacangnya sampai per minggu ya saya sampai sekarung setengah lah gitu 1 minggu. Dan hasilnya bisa didapat? Dapat tiap hari, ya gitu buat sehari-hari lah, bisa buat beli apa yang lain gitu. Proses pembuatan kembang tahu tentu saja hampir sama dengan pabrik sebelumnya. Pengirimannya pun mencapai Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Produksi kembang tahu Rimi cukup kuat bertahan hingga lebih dari 50 tahun, meski hasilnya tak sebesar jika dikembangkan secara profesional. Pemerintah desa setempat tampaknya sangat mendukung usaha kembang tahu di desanya. Apalagi banyak restoran-restoran besar yang memesan kembang tahu di desa Tanah Merah. Selain membantu untuk mensuplai ke pengepul, mereka juga rutin mempromosikan olahan kembang tahu dan cara pengolahannya ke masyarakat luas. Awalnya pertama ada program pemerintah, yaitu kayak basar, seperti kita promosikan tuh seperti itu. Lalu juga nggak pernah kita bosen suplai ke wilayah-wilayah, yaitu sampai Tangerang Selatan juga, itu sampai seperti itu Mbak. Jadi bagaimana? Tertarik untuk mencoba olahan kembang tahu? Atau ingin berkunjung dan langsung membeli di pabriknya?